Shalom Jemaat Gereja Kemah Injil Indonesia Jajar. Minggu ini diadakan perjamuan kudus. Jemaat dimohon untuk mempersiapkan minuman dan roti tawar. Untuk persembahan minggu ini kita khususkan untuk penginjilan, kegiatan gereja, persembahan kasih dan perpuluhan. Seperti biasa jemaat bisa menyerahkan kepada ketua KP masing-masing atau kepada bendahara gereja, Ibu Nana atau Ibu Eni. Bisa juga transfer ke BRI dengan nomor rekening 30980101 7076535 atas nama Eni Sri Mulyani. Selamat ulang tahun untuk Saudara Andri Nugroho tanggal 29 September dan Ananda Christian Okta Pastia tanggal 2 Oktober. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Selamat beribadah. Shalom jemaat Tuhan yang kekasih. Sungguh kita berbahagia hari ini. Dan marilah kita bersyukur dan memuji Dia, merayakan kebaikan dan keagungan Tuhan yang telah bekerja di dalam kehidupan kita. Dan marilah kita memulai ibadah kita bersama-sama dengan doa. Mari kita berdoa. Segala hormat, pujian, syukur, keagungan adalah milik-Mu dan bagi Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Allah kami, yang telah menciptakan kami dengan kasih dan tujuan yang sempurna, dan yang oleh karena itu Engkau telah mempertemukan kami dengan berita Injil yang menjadikan kami mengenal Kristus dan menjadi anak-anak-Mu di dalam iman kami kepada Dia. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah keselamatan. Terima kasih untuk janji-janji-Mu yang berharga dan mulia. Terima kasih untuk pengenalan kami akan Engkau. Karena pengenalan kami akan Engkau, itulah kebahagiaan yang sejati, dan itulah hidup yang kekal. Terima kasih ya Bapa, dan menyerahkan kehidupan kami, suara kami, kiranya semuanya itu menjadi bau-bauan yang harum di hadapan-Mu Tuhan, dan menyerahkan ibadah ini dari awal hingga akhir sepenuhnya di dalam kendali dan pertolongan Roh Kudus yang terus akan menerangi kami dan menerjemahkan kebenaran-Mu itu di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, apabila kita menjadi anak-anak Allah, maka hati kita juga sebenarnya adalah hati Bapa yang berkehendak agar kita setelah diberkati oleh-Nya pun kita menjadi berkat. Kita diberkati agar menjadi berkat, yaitu dengan cara menceritakan Yesus kepada orang lain agar mereka yang belum mengenal Dia dapat mengenal Dia, merespon dengan benar, dan mereka juga memperoleh kesempatan untuk menerima anugerah-Nya yang mulia, yaitu hidup yang kekal dan kehidupan di dalam kemuliaan-Nya. Marilah kita bersama-sama menaikkan pujian kita dengan semangat kita untuk mengasihi Tuhan dan membawa berita ini kepada banyak orang. Kirimlah cahaya-Mu. Suara dari seberang, kirimlah, kirimlah. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah, kirimlah. Kirimlah pelita Injili, pelita Injili menyentang yang tergelap. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. kita mendengar cerita dari jauh. Kita telah dengar cerita dari jauh. Kirimlah, kirimlah. Bantuan-Mu berikan, janganlah jemu. Kirimlah, kirimlah. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injili menyentak
yang mendengar. Kirimlah, kirimlah, Injil Tuhan haruslah kita sebar. Kirimlah, kirimlah, kirimlah berita Injili menyentak yang terlelap. Kirimlah berita Injili menyentak yang terlelap. Mari kita sokong dengan harta kita. Taruh gerakan sidang Tuhanmu. Kirimlah, kirimlah, hai berdoa sokong dengan hartamu. Kirimlah, kirimlah, kirimlah berita Injili menyentak yang terlelap. 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 Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita akan memulai perenungan firman Tuhan dengan doa. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih Engkau setia kepada kami, telah memberkati, melihara kami, menguatkan kami hingga saat ini, dan juga memberikan kesempatan, hak istimewa bagi kami untuk kembali menikmati persekutuan yang Engkau, menikmati isi hati-Mu Tuhan, melalui seluruh rangkaian ibadah kami, termasuk dalamnya firman-Mu. Karena itu Roh Kudus, beracaralah dalam rangkaian ibadah ini, dalam pemberitaan firman-Mu, baik hamba-Mu yang Engkau berkenan pakai hanya sekedar alat kecil di tangan-Mu, maupun juga seluruh jemaat-Mu yang bersama dengan hamba-Mu menikmati isi hati-Mu Bapa. Roh Kudus, tolong kuasai hati dan pikiran kami, fokuskan hati, jiwa, roh kami untuk menyembah Engkau dan mengalami hadirat-Mu dalam ibadah ini. Dari awal, pertengahan hingga akhir, kami bersandar kepada Engkau Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita buka Alkitabnya dan kita akan baca bersama-sama demikian firman Tuhan. Kejadian. Saya akan baca demikian firman Tuhan. Tuhan Allah mengambil manusia itu Kejadian 2. Saya mulai baca ayat yang ke-15. Lalu menempatkan mereka ke dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu ayat yang ke-16, lalu Allah memberikan perintah kepada manusia itu. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kemudian di Kejadian 12, ayat yang kedua dan ketiga. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ayat yang ketiga, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kita lihat di Maliaki pasal yang ketiga ayat yang ke-10-11. Demikian firman Tuhan. Bawalah seluruh persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit
dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ayat yang ke-11, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan baca. Camkanlah ini, sekali lagi, camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Sebab ada tertulis, yang membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Sekali lagi, ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sejauh ini kita sudah membaca beberapa ayat firman Tuhan menjadi landasan untuk kita merenungkan bagaimana Allah mendanai mega proyek misinya di dunia ini. Ya, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita harus kembali merenungkan atau mengingat kembali bahwa Tuhan adalah pemilik alam semesta. Ya, ini harus kita selalu tanam di dalam hati kita supaya kita sadar bahwa hidup kita ini semua karena Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Di Roma pasal 11 ayat yang ke-30. Tuhan pemilik alam semesta, Tuhan juga pemilik hidup manusia termasuk saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan juga yang punya misi di dunia ini, ya. Dan Tuhan juga yang punya dana untuk mendanai mega proyek misinya di dunia ini. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, maka hal yang perlu kita pertanyakan, yang perlu kita mendalami secara dalam hari ini ialah, kita tahu Bapak Ibu sekalian, sejak Yesus datang kali yang pertama ke dunia ini pada waktu dia lahir dalam Natalnya, ada yang namanya sebuah jangka waktu. Nah, Bapak Ibu Saudara bisa lihat di diagram itu. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa perhatikan di diagram itu garis yang pertama itu, ya, vertikal itu, lalu ada horizontal, lalu ada vertikal lagi di sana. Ya, sudah perhatikan. Yang pertama ini adalah garis yang menandakan kedatangan Yesus kali pertama di dunia, yaitu waktu dia hadir di dunia untuk menyelamatkan manusia. Nah, pertanyaannya adalah rentang waktu di antara kedatangan pertama dengan kedatangan kedua itu ada sebuah rentang waktu yang sifatnya sementara. Kenapa dikatakan sementara? Ini rentang waktu yang disebut dengan periode sementara, karena waktu itu nanti satu saat akan hilang. Ya. Karena itu Bapak Saudara sekalian, lalu apa yang Tuhan lakukan atau yang dia kerjakan? Apa fokus Tuhan di dalam rentan waktu itu? Dari kedatangan pertama sampai kedatangan yang kedua kali nanti. Ya. Apa fokus Tuhan di sana? Itu yang perlu kita lihat di sini, ya.
yang kita lihat di sana, selama rentan waktu yang sifatnya sementara ini, perhatikan bahwa fokus Tuhan adalah melaksanakan misinya di dunia ini, yaitu dengan cara menjangkau suku-suku bangsa di seluruh dunia melalui penginjilan, agar seluruh suku-suku bangsa itu kembali kepada Allah, menjadi milik Allah untuk hidup bersama dengan Allah di dalam dunia kekalannya. Lalu untuk rentan waktu itu tentu kan mega proyek itu butuh yang namanya dana. Nah, karena itu Bapak sekalian, bagaimana cara Allah mewujudkan fokusnya untuk menyelamatkan manusia dari hukuman neraka dalam rentan waktu yang sifatnya sementara ini? Maka Allah, sebagaimana yang kita sudah belajar, bahwa Allah bekerja sama dengan gerejanya. Tapi jika kita tidak mau, ya jalan sakarep PDW semaunya sendiri, ya monggo, itu pilihan ya. Itu pilihan. Tapi yang jelas Bapak Ibu sekalian, bahwa Tuhan fokusnya menyelamatkan manusia, bekerja sama dengan gerejanya, orang percaya, anak-anaknya, dan keturunan Abraham. Lalu caranya mendanai misinya itu bagaimana? Saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian yang adalah orang percaya, anak-anak Tuhan, pengikut Tuhan, murid Tuhan, kita adalah alat Tuhan untuk memperluas kerajaan Tuhan di dunia ini. Oleh karena itu, gereja juga dipakai Tuhan untuk menjadi alat mendanai perkembangan, kemajuan, perluasan kerajaannya di dunia ini. Selain menjadi timnya dalam bentuk kerjasama, juga kita sebagai alatnya juga diperlengkapi Tuhan untuk dipakai Tuhan mendanai, membiayai. Oleh sebab itu, untuk program misinya lah dari sejak semula Allah sudah melengkapi dulu umatnya. Mungkin Bapak Ibu Saudara bertanya, apa mungkin gereja punya dana besar untuk memenuhi atau mendanai misinya di seluruh dunia? Nah, kalau kita hanya berpikir sempit kita di sini, ya kita akan berpikir tidak mungkin, ya. Kalau kita hanya berpikir diri kita sendiri tidak mungkin. Tapi ini berbicara tentang gereja secara keseluruhan, termasuk saya dan Bapak Ibu Saudara sebagai anak Tuhan. Kita bisa dipakai Tuhan selama kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan untuk dipakai dengan cara yang ajaib. Sebuah riset membuktikan, lihat diagram yang berikut. Di dalam lingkaran itu ada diagram. Itu di lingkaran itu Bapak Ibu Saudara perhatikan ya. Pendapatan pribadi orang percaya atau orang Kristen di dunia ini, itu Saudara perhatikan di sana. Itu ada 31 triliun US dollar. Cuma, nah Saudara perhatikan anak panah yang sebelah bundaran itu ya. Saudara perhatikan anak panah sebelah bundaran itu. Anak panah pertama sudah perhatikan di sana. Ternyata walaupun pendapatan orang Kristen, pribadi orang Kristen di dunia ini mencapai 31 triliun lebih US dollar loh ya. Tapi sudah perhatikan di sana. 98,1% itu dipakai untuk tujuan kepentingan pribadi sendiri. Panah yang kedua, sudah perhatikan di situ. Hanya 1,8%. Hanya 1,8% yang diserahkan atau diberikan kepada lembaga Kristen di dunia ini dalam bentuk top line. Ya, janji garis atas di mana Tuhan berjanji, kita baru kasih dalam bentuk top line, yaitu 1,8%. Tapi sangat menyedihkan Bapak Ibu Saudara, sudah perhatikan sekarang yang garis tanda panah yang ketiga. Hanya 0,1% dari dana orang percaya yang diberikan bagi prioritas Allah. Apa tadi prioritas Allah? Misi. Jadi saudara
Bapak Ibu Saudara bisa renungkan baik-baik ya. Jadi karena itu Bapak Saudara sekalian, maka kita melihat di sana. Walaupun faktanya seperti itu, Allah tidak pernah tinggal diam. Dia akan tetap mencari anak-anak Tuhan yang sungguh mengasihi Tuhan, yang sudah diubah kasihnya untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi jiwa-jiwa, yang mau mendukung Tuhan dalam mega proyeknya. Dia akan tetap memperhatikan mereka untuk peduli, memberkati, dan menjadikan mereka menggenapi janji button lainnya. Janji garis bawahnya. Jangan lupa sebagaimana saya katakan pada waktu kita bahas tentang perjanjian Abraham ini, bahwa janji Tuhan itu tidak bisa dibatalkan. Sama seperti perjanjian terhadap pernikahan, tidak bisa dibatalkan. Hanya kematian yang membatalkan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan demikian Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi harus renungkan ini baik-baik. Jika kita ingin diberkati sebagaimana janji Tuhan ini, bahwa Tuhan berjanji memberkati, menjaga, melindungi kita, dan kemudian memberkati untuk kita menjadi berkat bagi bangsa-bangsa ini, jangan lupa bahwa Tuhan mau saya dan Bapak Ibu sekalian memberi prioritas bagi prioritas Tuhan. Ya. Waduh, mungkin Bapak Ibu Saudara pikir, lah nanti kami makan apa gitu ya. Nanti kami makan apa. Oleh karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ada beberapa prinsip yang saya dapat di dalam Alkitab yang menjadi sebuah berkat bagi saya. Dan yang saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu Saudara hari ini. Ya, prinsip-prinsip tersebut adalah di mana Tuhan memberikan prinsip bagaimana Allah mendanai misinya guna perkembangan kerajaannya di dunia. Ya, yang pertama, prinsip pertama, mari kita melihat di Kejadian ya. Perhatikan, walaupun ini tidak ada konteksnya, tapi saya hanya ingin supaya Bapak Ibu Saudara perhatikan. Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Kejadian 1 kita perhatikan di Kejadian 1. Alam menyiapkan segala sesuatu, mulai dari alam terang, air, hujan, binatang-binatang sampai binatang besar. Terakhir baru menciptakan manusia. Kenapa Tuhan tidak menciptakan manusia dulu baru hal lain? Karena kalau Tuhan menciptakan manusia terlebih dahulu, dia akan makan apa? Ya, jadi perhatikan logikanya. Maka supaya manusia itu ada kecukupan, ada kebutuhannya, Allah menciptakan dulu segala sesuatu. Tanaman, pohon-pohonan, biji-bijian, binatang, dan seterusnya. Baru terakhir manusia. Setelah manusia sudah diciptakan, lalu ditempatkan di Taman Eden. Dan Tuhan berkata, semua buah-buah di buah-buah pohon di taman ini boleh kamu makan dengan bebas. Itu ayat yang ke-16. Benar ya, Kejadian pasal 2 ayat yang ke-16. Saudara perhatikan baik-baik di situ. Boleh kamu makan dengan bebas, tapi ada satu pohon di sana. Sebenarnya ada 2 pohon ya. Ada 2 pohon di situ. Tapi yang Tuhan ingatkan di pada pasal yang kedua ini adalah ada satu pohon yang tidak boleh kamu sentuh. Yaitu pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Nah, konteksnya memang tidak langsung kepada apa yang kita lihat hari ini. Tapi Bapak Ibu, sebuah peringatan bagi saya ialah bahwa kita memang diizinkan Tuhan untuk boleh menikmati berkat Tuhan dengan bebas, boleh. Tapi ingat baik-baik, ada hal-hal yang Tuhan kadang-kadang peringatkan kepada kita untuk tidak boleh, tidak berhak untuk mengambil yang haknya Tuhan. Ya kan? Karena itu sampai kemudian supaya manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa tadi di Taman Eden itu jangan sampai makan lagi buah pohon yang kedua yang dilarang oleh Tuhan yang disebut dengan pohon kehidupan di pasal yang ketiga itu, maka Tuhan mengusir manusia dari Taman Eden. Jangan sampai menyentuh itu gitu. Nah, walaupun ini dalam konteks yang berbeda Bapak Saudara sekalian, tapi saya hanya mau ingatkan kita bahwa ada hal yang Tuhan izinkan kita nikmati, tapi ada hal yang Tuhan larang kita nikmati. Nah, maka di Kejadian, maka kita perhatikan di Kejadian pasal 12 jelas sekali bahwa Tuhan berjanji untuk memberkati kita dengan berkat top line, ya, berkat garis atas itu agar kita menjadi berkat bagi dunia lain, bagi bangsa-bangsa lain.
yaitu berkat yang disebut garis bawah. Itu kedua janji ini tidak bisa dipisahkan sebagaimana yang kita sudah bahas beberapa waktu yang lalu. Nah, kemudian juga hal yang sama kita perhatikan. Perhatikan lagi hal yang sama yang kita perhatikan di Maleakhi. Di Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-10 dan 11, saudara perhatikan di situ juga hal yang sama diungkapkan di sana, bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke perbendaharaan rumahku, supaya ada persediaan bagi rumah Tuhan. Ya, ada persediaan kebutuhan. Jadi cara Allah untuk mendanai, kebutuhan kerajaannya, kebutuhan pekerjaannya adalah dia sudah punya kebijakan, dia sudah punya ketentuan, dia sudah punya garis tertentu, dia sudah punya yang namanya polisi, ya, peraturan, ketentuan. Karena itu Bapak Saudara tegas sekali dikatakan di sana kan, ujilah aku katanya, ujilah aku. Jadi kalau kita sampai memakan yang milik Tuhan yang disebut persepuluhan itu, berarti kita tidak mengakui Tuhan sumber hidup kita. Dengan kata lain, kita tidak percaya Tuhan sanggup memberkati kita dengan menyisihkan 10% dari penghasilan kita. Kita menganggap Tuhan tidak sanggup memenuhi. Nah, itu sebabnya satu-satunya Tuhan berjanji kepada umatnya yang berkata begini, ujilah aku. Sampai dia minta diujikan di sana. Nah, perhatikan di bagian itu. Cara Tuhan mendanai pekerjaannya, cara Tuhan mendanai misinya. Ya, perhatikan di sana. Dia memberkati supaya kita jadi berkat. Kemudian dia minta supaya ada 10% yang diasingkan bagi persediaan kebutuhan perbendaharaan pekerjaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa baca, teliti lagi di Maleakhi pasal 3 ayat 10 dan ayat 10 ini secara khusus ya. Jadi perhatikan di sana baik-baik. Kalau kita makan itu maka ada akibatnya, ya kan? Maka ada akibatnya, akibat buruknya ada di sana. Tapi kalau kita mengembalikan yang milik Tuhan itu, maka akan ada hasil positifnya. Jadi itu saja. Tuhan selalu punya dua polisi. Kasih ada berkatnya, tidak kasih ada kutuknya. Gitu kan? Kasih ada berkatnya, tidak ngasih ada kutuknya. Jadi karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus ini perlu dipahami secara dalam supaya Bapak Ibu Saudara jangan salah persepsi bahwa ini adalah pandangan gereja atau pandangan pasas dan seterusnya. Bukan. Ini adalah polisi Allah, ketentuan Allah, peraturan Allah yang Allah lakukan untuk mendanai gerejanya, mendanai mega proyeknya, mendanai kerajaannya di dunia ini. Oleh karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, maka kita perlu sekali memperhatikan bagian itu secara dalam supaya kita jangan terjebak ke dalam masalah-masalah yang kemudian kita mempersalahkan Tuhan. Tuhan itu tidak baik kepada kami, Tuhan mengutuk kami dan sebagainya. Bukan Tuhan, kita yang salah. Kita tidak setia mengembalikan milik Tuhan. Dengan arti bahwa kita tidak mengakui Tuhan sanggup memelihara, memberkati kita ya. Karena itu Bapak Saudara sekalian, lalu yang berikut, ya prinsip yang berikut yang kita lihat yaitu di 2 Korintus. Jadi sudah perhatikan di 2 Korintus ini yang tadi kita sudah baca ya. Sudah perhatikan di 2 Korintus pasal yang ke-9. Cermati baik-baik di sana. Di 2 Korintus ini dari pasal ayat yang ke pasal 9 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat 11 itu sebenarnya kalau diambil kesimpulannya nanti Bapak Ibu Saudara akan ketemu sebenarnya cuma dua frasa. Frasa pertama adalah perhatikan di sana. Itu ada yang menabur, ada benih untuk ditabur. Tapi frasa yang kedua itu ada yang namanya persembahan sukarela. Persembahan dengan sukacita. Jadi harus dengan rela sukacita. Tapi ada juga yang harus diperhatikan di sana, yaitu ada benih yang harus ditabur. Itulah sebabnya di ayat yang ke-6 berkata, camkanlah. Jadi sampai kalimat itu berkata, camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit, perhatikan. Orang yang menabur sedikit
dia akan menuai berapa? Ya sedikit. Itu logika sederhananya. Jadi karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat 6 sampai ayat yang ke-11 ini, itu ada 2 frasa penting yang perlu kita perhatikan. Pertama adalah iya, yaitu Tuhan yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Jadi frasa pertama itu ada roti untuk dimakan, itu roti itu adalah berkat top line atau berkat garis atas yang Tuhan sediakan untuk kita makan secukupnya. Dari hari ke hari dia akan sediakan. Sehingga dalam hal kondisi seperti ini mengajarin kita untuk bersandar terus kepada Tuhan, bagaimana Tuhan dapat memenuhi kebutuhan kita. Tapi selain roti untuk yang menggambarkan kecukupan dari Tuhan, Tuhan ternyata juga menitipkan kepada saya dan Bapak Ibu sekalian yang disebut benih. Yang dia mau kita tabur, supaya benih yang kita tabur itu dari 1 biji padi tadi atau 1 biji jagung tadi, dia akan bertumbuh lalu menghasilkan batang jagung, ya, menghasilkan batang jagung, lalu jagung yang 1 batang tadi menghasilkan beberapa bongkol jagung, mungkin 3-4 di sana. Nah, perhatikan di sana, kira-kira isi bijinya 1 bongkol itu ada berapa? Kalau dia ompong, ya paling ompong-ompongnya, atau jagung ompong orang bilang ya, paling ompongnya itu ya pasti adalah 5-10 di sana. Berarti kan sudah lebih dari 1. Nah kalau dia bagus semua, isi penuh itu 1 jagung itu, buah jagung itu isi sekian biji, berarti sudah kelimpahan. Kali 5 misalnya, kalau kali 5 berarti sudah berapa banyak? Gitu kan. Nah, tujuan Tuhan di sana adalah apa? Supaya dengan adanya kita menanam tak menabur ini tadi, maka ada kelimpahan baik untuk kita maupun orang lain bisa ikut makan karena mereka bisa menikmatinya. Jadi dengan demikian, maka kita melihat di sini benih itu tujuannya untuk ditabur adalah supaya ada kelimpahan yang akan melipat gandakan buah-buah dalam kehidupan kita. Jadi ada benih 1, kemudian ditanam, dia bertambah dan bertambah dan bertambah. Nah, mengapa benih kelimpahan? Yaitu tujuannya adalah untuk memperbesar dan memperbanyak tuayan lebih banyak. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, itulah sebabnya Tuhan melarang kita makan benih itu. Nah, di dalam konteks ini Bapak Ibu sekalian, maka benih yang Tuhan ingin kita tanam tadi yang tadi saya sebutkan di Taman Eden itu, kenapa sih Tuhan melarang pohon kehidupan, pohon pengetahuan baik? Tentu Tuhan mau supaya kita sadar ada hak-hak milik Tuhan yang harus kita percayakan pada Tuhan untuk dia kembangkan. Kenapa Tuhan melarang kita makan persepuluhan kita? Karena di sana Tuhan mau supaya ada persediaan bagi kerajaannya. Ya, nah mengapa Tuhan mau kita menanam, menyisihkan benih untuk Injilnya? Ini benih Injil, supaya Injil itu berkembang dan menghasilkan buah, sehingga semakin banyak jiwa-jiwa yang dipersembahkan pada Tuhan. Nah, persoalan umum yang dihadapi hari ini kan adalah begini Bapak Ibu sekalian. Masalah umum yang dihadapi oleh kita, seringkali kita ini cenderung makan benih. Itulah sebabnya kenapa kehidupan kita juga tidak pernah jadi berkat bagi orang lain. Karena kita sering makan benih yang harusnya milik Tuhan, benih untuk Injil Tuhan. Tapi kalau kita serius menanam benih ini, Bapak Ibu sekalian, maka Allah akan meningkatkan persediaan kita. Percayalah Bapak Ibu sekalian kepada firman Tuhan, janji Tuhan. Sama seperti dia berjanji untuk persepuluhan, hal yang sama juga dia berjanji untuk benihnya ini. Ya. Pasti yang kita tabur itu akan meningkat, ya. Dan juga yang dituai juga akan meningkat. Yang ditabur itu akan menghasilkan, yang dituai juga akan meningkat.
Nah karena itu kalau Bapak Ibu Saudara sekalian ingin hidupnya menjadi berkat bagi orang, ingin gereja kita ini menjadi berkat bagi orang lain, mari kita menata ulang pengelolaan keuangan kita. Sudah perhatikan itu diagram itu ya. Ini diagram dua orang nih. Dua orang itu mereka yang satu itu dapat panen. Dia dapat panen itu 5 karung padi. Yang 3 karung dia pakai untuk jadi benih, dia tanam. Yang 2 dia pakai untuk makan. Ya. Saudara bisa lihat hasilnya. Hasilnya itu dan itu berkembang banyak sekali. Akhirnya berlipat ganda, berkelimpahan, orang lain bisa ikut makan. Tapi yang kedua, saudara perhatikan orang yang kedua. Orang yang kedua itu dia punya karung itu yang 5 itu sama 5. Yang 3 dia makan, yang 2 dia tanam. Tuh, perhatikan, 2 atau 1 yang dia tanam, ya. Perhatikan, ya hasilnya cuma segitu. Jadi karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, maka sangat penting sekali bagi saya dan Bapak memperhatikan hidup kita ini milik Tuhan. Alam semesta ini milik Tuhan. Misi itu milik Tuhan. Dana itu Tuhan yang sediakan. Karena Tuhan yang berjanji untuk memberkati kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Oleh karena itu ada beberapa hal yang kita perlu waspadai, yang perlu kita wanti-wanti untuk tidak pakai. Ya, milik Tuhan, persepuluhan dan benih Injil, benih ilahi yang perlu ditanam, dikembangkan. Oleh karena itu, mulailah menata ulang pengelolaan keuangan gereja untuk sesuai dengan prioritas Tuhan. Harus ada untuk kebutuhan yang kita bisa makan, tapi juga jangan lupa ada milik Tuhan yang harus dikembalikan untuk persediaan rumah Tuhan. Tapi jangan lupa lagi ada lagi yang namanya benih yang sangat mendasar, yang sangat prinsip yang harus kita tabur supaya gereja kita, hidup saya dan semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Mega proyek ini adalah mega proyek misi Allah, prioritas Allah. Jadi serahkan kepada Tuhan. Maka apa yang kita anggap tidak mungkin, jika diserahkan kepada Tuhan, maka akan menjadi sangat mungkin. Masih ingat ya Bapak Ibu sekalian, seorang anak yang punya berapa ikan? 2 ikan, 5 roti ya. Ingat itu ya. 1 anak tambah 2 ikan tambah 5 roti kali Tuhan Yesus sama dengan 5.000 orang yang makan masih plus 12 bakul. Jadi Bapak sekalian perhatikan di sana baik-baik bahwa Tuhan ingin memberkati gereja kita, iya. Tuhan ingin memberkati Bapak Ibu Saudara, iya. Tapi ingat baik-baik, percayakan apa yang menjadi milik Tuhan, kembalikan miliknya. Percayakan apa yang Tuhan janji untuk ditanam, yaitu benih Injil, supaya saya dan Bapak sekalian menikmati kelimpahan yang sungguh sangat memuaskan hati. Karena Bapak Ibu Saudara bisa melihat begitu banyak jiwa-jiwa yang bermuji Tuhan atas benih yang kita tabur. Ya, jangan makan benih Injil itu. Ya, mulai hari ini Bapak Saudara sekalian, mari kita tata ulang kembali bagaimana Tuhan sudah punya polisi, punya peraturan mendanai mega proyeknya ya. Jadi karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, siapakah mega polisinya? Bagaimana peraturannya? Pertama adalah kita ada karena misi, kita ada untuk misi. Artinya kita sebagai orang percaya, gereja Tuhanlah yang dipakai Tuhan untuk dipakai menjadi berkat bagi dunia. Dan Tuhan memberkati saya dan Bapak Ibu sekalian dengan berkat top line, berkat garis atas, supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita menyisikan benih Injil supaya kita memiliki kelimpahan hidup di dalam Tuhan. Amin, saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati ya. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih kami sudah
diberkati lewat firman-Mu yang mengingatkan kami. Kalau selama ini seringkali kami rakus, kami seringkali tidak percaya kepada Engkau bahwa Engkau sumber hidup kami. Kami ragu sekali mengembalikan milik-Mu yaitu persepuluhan. Dan lebih tragis lagi, kami sering sekali makan benih yang Engkau sebenarnya sediakan untuk melipat gandakan sukacita kami, melipat gandakan berkat kami. Tapi dengan Engkau memberikan benih ini, roti kami akan tercukupi, kebutuhan kami akan tercukupi, pekerjaan-Mu akan tercukupi, jiwa-jiwa di dunia ini akan menikmati berkat dari benih kecil yang kami anggap kecil, yang kami letakkan, yang kami percayakan kepada Engkau. Engkau akan memperbanyak, melipat gandakannya menjadi berkat yang begitu luar biasa bagi kami dan bagi dunia ini, bagi bangsa ini. Ampuni kami Bapa dalam hal ini, dan Kau pulihkan, sadarkan kami supaya mulai hari ini kami harus dengan rendah hati bertobat dari kesalahan kami dan mulai menata ulang, memperbaiki komitmen baru kami dengan Tuhan, untuk kami memiliki sebuah berkat yang begitu luar biasa untuk memberkati orang lain. Melalui kami mengkhususkan benih ilahi ini, sehingga semakin banyak jiwa-jiwa di dunia ini diberkati melalui kami ya Bapa. Baik melalui kami pribadi maupun juga melalui gereja-Mu, jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapak. Berkati jemaat ini Tuhan, berkati kehidupan pribadi lepas pribadi, kehidupan rohani, supaya kami jangan hanya sibuk mengurus masalah, tapi kami harus sibuk mengurus prioritas Tuhan dalam hidup gereja ini. Supaya kami pun diberkati oleh Tuhan. Gereja ini menjadi gereja yang sehat karena selalu memprioritaskan apa yang diprioritaskan oleh Engkau Bapa. Berkati ya Tuhan, berkati semua bentuk pelayanan yang ada, pelayanan kepada anak-anak, remaja, pemuda, perkawan, perkarya, demikian juga kelompok-kelompok yang ada, dan juga kelas-kelas pemuridan yang ada. Tuhan berkati juga program kami, Gereja Kemah Injil Jajar for the World, supaya kami sungguh-sungguh mau dengan rendah hati melengkapi diri kami, diperlengkapkan oleh Tuhan melalui pelajaran-pelajaran pemuridan, di mana kami akan belajar apa itu 5 jari kasih, apa itu 5 jari amaki, sehingga kami diperlengkapi di dalamnya untuk kami dipakai Tuhan menjadi luar biasa, dan juga memperlengkapi kami melalui dana kami, melalui doa kami, melalui penyembahan kami, supaya semua pelayanan yang kami lakukan sungguh-sungguh berfokus kepada prioritas-Mu Bapa. Dan berkati juga saudara-saudara kami yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan, pulihkan, oleh kuasa-Mu tidak pernah berubah. Berkati juga untuk anak-anak-Mu yang saat ini sedang bergumul untuk mencari pekerjaan, usaha maupun dagangan mereka. Tuhan berkati apapun pekerjaan, sebagai pegawai negeri, swasta, buruh, petani, Tuhan memberkati pergumulan-pergumulan mereka ya Bapak. Dan berkati kesehatan seluruh warga jemaat tempat ini Tuhan. Berkati juga kehidupan sehari-hari kami ya Bapak, supaya kami boleh menjadi berkat bagi dunia ini. Berkati kami sebentar, di mana kami juga akan menikmati perjamuan kudus. Roh Kudus tolong supaya melalui perjamuan kudus ini kami kembali diingatkan, dikuatkan komitmen kami untuk kembali menyerahkan hidup kami kepada Engkau melalui perjamuan kudus. Karena Engkau lebih dahulu telah membayar harga karena kasih-Mu bagi kami sampai Engkau rela berkorban, maka biarlah melalui perjamuan kudus ini kami juga semakin hari mau belajar bayar harga untuk mengikuti Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami melalui perjamuan kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita akan masuk kepada perjamuan kudus. Sungguh jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, terima kasih bahwa Tuhan memperhatikan segala kebutuhan kita di dunia ini, dan kepedulian kita, keterlibatan kita di dalam pekerjaannya yang adalah hatinya bagi manusia di seluruh bumi ini adalah benih bagi kita, bagi berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Marilah kita berkomitmen dengan pujian ini, dan biarlah kiranya kita menjadi berkat bagi orang lain melalui doa kita bagi misi, harta kita bagi misi. Kita ada karena misi, dan kita ada untuk misi. Genap hartaku kuserahkan.
naikkan pujianku, puji Dikau Tuhanku, berani karena Injil-Mu, aku milik-Mu. Marilah menyerahkan hidup kita kepada Yesus. Ku serahkan hidupku, Yesus, padamu. Hidungku dan suaraku jadi punyamu. Isi dunia semuanya terlipu dengan kuasa-Nya. Beri ampun dan budi-Mu, aku milik-Mu. Ku serahkan jiwaku, Yesus, padamu. Ku serahkan hartaku, Yesus, padamu. Ku rindu kasih-Mu Tuhan, ku berikanlah keteduhan. Aku susah dipilih-Mu, aku milik-Mu, aku milik-Mu, aku milik-Mu. Sekali lagi kami ingatkan bahwa perjamuan kudus ini bukan milik Gereja Kemah Injil, bukan juga ketetapan Gereja Kemah Injil, tapi milik Tuhan kita Yesus Kristus, ketetapan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan hanya ada beberapa yang menjadi ketetapan dari Gereja Kemah Injil, yaitu bahwa jika ada yang sedang dalam proses siasat supaya atau disiplin gereja, jangan ikut dulu, dan anak-anak yang belum dibaptis, yang belum tahu makna perjamuan kudus, supaya diawasi untuk tidak ikut ambil dulu dalam perjamuan kudus ini ya. Dan siapapun Bapak Ibu Saudara sekalian yang sungguh-sungguh sudah lahir baru, sudah membuktikan iman saudara melalui baptisan, kami undang untuk ikut serta dalam perjamuan kudus ini. Mari jemaat kita membacakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan datang kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kesempatan di mana kami kembali mengingat Engkau yang sungguh mengasihi kami dengan tulus ikhlas, sampai rela bayar harga, berkorban, nyawamu Engkau cerahkan
untuk menyelamatkan kami. Kini tiba saatnya kami untuk mengukur iman kami kepada Engkau. Apakah kami sungguh-sungguh mempercayai Engkau dengan kami kembali mengingat Engkau melalui perjamuan kudus ini. Sehingga melalui perjamuan kudus yang kami lakukan akan semakin melahirkan komitmen hati kami yang terdalam untuk mengasihi Engkau, mengasihi jiwa-jiwa sebagaimana Engkau juga telah mewujudkan kasih-Mu melalui pengorbanan berduka salib, ya Bapa. Berkati kami Tuhan melalui roti dan cawan yang adalah lambang tubuh-Mu yang hancur dan darah-Mu yang tercurah di kayu salib untuk menyelamatkan kami. Tuhan memberkati kami sekalian Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita mengambil roti yang sudah Bapak Ibu Saudara siapkan, ya. Sudah perhatikan di sana. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia dihianati atau diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kemudian demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya untuk mengingat aku atau menjadi peringatan bagi aku. Karena itu jemaat Tuhan sudah siap ya. Mari kita mengambil roti, kita makan bersama. Mengingat Yesus yang sudah mati bagi salib sampai tubuhnya hancur untuk menyelamatkan saya sekalian. Dan makan roti ini yang adalah lambang tubuhnya yang hancur. Kita makan bersama. Demikian juga dia mengambil cawan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Ya, mari kita mengingat dia dengan minum dari cawan yang adalah lambang darahnya yang tercurah untuk saya dan saudara sekalian. Kita minum. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu yang sungguh luar biasa. Engkau wujudkan tatkala Engkau rela membayar harga, menyerahkan nyawa-Mu untuk korban di kayu salib, supaya kami yang percaya kepada Engkau dibebaskan dari hukuman kekal neraka dan dipindahkan dari maut kepada hidup untuk menjadi anak-anak-Mu Tuhan, sehingga kami sebagai anak-Mu boleh menjadi bagian dari mega proyek-Mu untuk menjangkau menyelamatkan jiwa-jiwa yang lain. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang kami ingat hari ini. Engkau berkati kami di dalamnya, supaya melaluinya kami semakin memiliki komitmen untuk mengasihi Engkau, mengasihi jiwa-jiwa di seluruh dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, setiap kali kita mengadakan perjamuan kudus, yaitu kita makan roti lalu minum cawan yang melambangkan tubuh dan darah Kristus, kita sedang mengambil komitmen dalam hidup kita untuk terus memberitakan Injil, untuk terus mendukung Allah dalam program misinya, penginjilannya di seluruh dunia, supaya semakin banyak jiwa-jiwa dipersembahkan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkati. Acara perjamuan kudus sudah selesai, sekaligus saya menutup ibadah kita pada hari ini. Ya Tuhan, kembali kami menghadap Engkau, menyerahkan seluruh hidup kami sebagai anak-Mu Tuhan, supaya kami yang sudah diselamatkan, sudah menjadi anak-Mu Tuhan, bukan berpangku tangan di sana, tapi kami menjadi anak-anak-Mu yang sehat, anak-anak-Mu yang sungguh normal, yaitu kami ikut serta bertanggung jawab di dalam program Engkau sebagai Bapa kami, untuk dapat mengembangkan kerajaan-Mu di dunia ini sampai akhirat melalui program mega proyek misi-Mu. Pakai kami menjadi alat yang berguna untuk kemuliaan nama Tuhan sepenuhnya. Karena itu saudara kasih dalam Tuhan,
Terimalah berkat Tuhan, Allah yang adalah sumber damai sejahtera sejati kita, yang senantiasa memberkati saya dan Bapak Ibu sekalian secara utuh, baik jiwa, roh, bahkan tubuh kita terpelihara tanpa cacat di hadapan Tuhan mulai hari ini sampai Engkau datang kali yang kedua menjemput kami anak-anak-Mu. Yesus datang kali yang kedua. Maranatha. Amin. 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 Tuhan Yesus berkati.